Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan ketujuh oleh saya PJ Ganis. Dan untuk yang sekarang kita akan belajar tentang array. Kemarin sebenarnya yang pas Delphi 7 kita juga udah belajar ya array. Jadi lagi-lagi ibaratnya kita belajar dari Delphi 7 tuh mirip-mirip gitu. Jadi ada kita pendefinisiannya, terus ujungnya jadi looping gitu kan, ada if juga, dan sekarang masuk ke array juga, tapi khusus untuk yang sekarang yaitu untuk Visual Basic. Nah, untuk array sendiri nanti kita baca definisinya, array satu dimensi, dua dimensi, lagi-lagi ada input box dan message box, karena kan Delphi 7 dan Visual Basic itu cukup serupa, sama-sama berbasis GUI gitu kan, dan nanti ada activity juga. Untuk definisi array sendiri adalah suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis. Jadi array itu intinya kita kan mau menampung data, itu ibaratnya sama aja kayak list gitu kan, mirip-mirip. Array juga bisa kita sebut sebagai sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama. Jadi array itu bersifat homogen karena tipe datanya sama. Kita nggak bisa gabungin integer sama string gitu kan dalam satu array, itu nggak bisa. Karena itu udah bukan array lagi gitu. Jadi kalau mau integer ya integer gitu, string ya string gitu kan. Dimana masing-masing elemen variabel ini mempunyai nilai indeks. Jadi dia ada nilai indeks beserta value-nya gitu kan. Contohnya, misalnya ada A merupakan sebuah array dengan tipe data integer nih, bilangan bulat, yaitu 100, 200, 300, ya dan seterusnya ya. Ke zoom dulu ya, Bun. Terus, notasi array itu kita nulisnya dengan cara pakai kurung siku ya. Jadi A kurung siku N. N-nya apakah? N-nya itu merupakan angka indeks gitu. Jadi contohnya nanti jadi A kurung siku 0 sama dengan 100 dan seterusnya. Itu array. Next, array itu dibagi jadi dua atau lebih bahkan tergantung. Tapi kalau yang kalian pelajari cukup sampai dua aja. Karena kalau yang selanjutnya kan kadang nggak bisa terbayang dengan otak kita gitu. Misalnya agak sulit gitu kan. Kalau misalnya n dimensi gitu. Tapi untuk yang sekarang kita pelajari ya cuman dua, satu dimensi dan dua dimensi. Tapi untuk setiap array tadi misalnya satu dimensi atau ya dua dimensi sebenarnya dia ada dua pendeklarasian. Jadi ada dua cara pendeklarasian. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua adalah statis. Untuk yang dinamis, dia memungkinkan panjang array bisa diubah-ubah selama program dijalankan. Jadi tergantung input kita gitu. Kalau misalnya statis, dia udah nggak bisa lagi berubah. Jadi kita yang mendefinisikan apa aja gitu kan. Jadi udah kalau misalnya udah gitu selesai gitu, nggak bisa dia berubah-berubah lagi. Di sini juga ada bentuk umumnya. Kalau misalnya yang dinamis ada tulisan redim ya nih, di redim lagi gitu. Kalau misalnya yang statis itu nggak ada gitu. Next, ini ada contoh program array satu dimensi yang dinamis. Kalian bisa lihat di sini kita misalnya kan inputnya angka 3. Terus jika kita klik enter, maka nanti keluar indeks 0, 1, 2 itu nilainya 1, 2, 3. Kenapa dari 0? Karena array itu dimulai dari 0 bukan dari 1 gitu. Jadi kita tinggal ketik aja dim array 1 string dim banyak is integer. Jadi nanti untuk list ya listnya di clear dulu kayak biasa. Nah, si banyak ini variabel banyak isinya apa? Itu input kita di sini. Itu namanya kita simpan di banyak. Kenapa? Karena kita mau bikin looping ya. Jadi for i to 0, i sama dengan 0 to banyaknya. Tapi dikurangin 1 gitu. Jadi array 1, i plus 1 dan selanjutnya. Kenapa nih kok ada banyak kurangin 1 gitu? Karena nanti dia kan sampai angka 2 doang indeksnya tuh lihat. 0, 1, 2 gitu kan. Gitu. Dan jangan lupa kata redimnya ya. Ini penulisan array-nya di sini nih. Redim array 1, nama array-nya tuh array 1 dengan value-nya berapa? 3. Gitu. Banyak si variabel banyak. Gitu ya. Next. Kalau yang statis gimana? Tadi kan kalian bisa lihat ya, yang kita input angka 3. Kalau kita input angka 5 dia bisa menyesuaikan gitu karena kita pakai looping. Berarti nanti isi variabel banyaknya 5. Tapi kalau misalnya yang statis, kalau kita misalnya input angka 3, itu fix selalu yang keluar ya Rabu gitu, hari Rabu. Nggak mungkin dong harinya tahu-tahu hari ketiga tuh hari Minggu gitu kan. Jadi itu maksudnya statis, dia nggak bakalan bisa kalian ubah pas selama dijalankan gitu. Nanti cara penulisan arraynya pun simple, tinggal dim, terus hari ya, nama arraynya, angkanya berapa, seberapa banyak gitu. Baru kalian definisikan tuh hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nggak usah dari 0, dari 1 juga nggak apa-apa.
Karena kan hari ke-1 bukan hari ke-0 ya nggak? Gitu. Next untuk array 2 dimensi. Array 2 dimensi berarti dia ada baris dan kolom, itu yang disebut 2 dimensi. Kalau misalnya satu dimensi kan cuman satu value doang tuh udah gitu kan. Misalnya kita mau nyimpen daftar belanjaan ya isinya bulat tepung gitu kan, udah itu aja. Tapi kalau array 2 dimensi kita mau bikin tabel gitu ibaratnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk bentuk umumnya mirip kayak yang array satu dimensi yang dinamis. Ini kan emang yang dinamis juga kan, pakai redim. Cuman nanti pas input value-nya kita tulisnya baris koma kolom karena kan ada dua value gitu, dua nilai. Jadi kalian bisa lihat misalnya kita input barisnya 2, kolomnya 2, kita enter, nanti yang keluar ya indeksnya 0 0 ya kan, berarti baris 1 kolom 1, indeks 01 berarti baris 1 kolom 2, terus indeks 10 berarti baris 2 kolom 1, dan indeks 11 yaitu baris 2 kolom 2 gitu. Value-nya ini yang udah ya tergantung sih. Tapi kalau di sini value-nya itu hasil penjumlahan dari indeks-indeksnya. Kalau kalian bisa lihat tuh di situ kan 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 1 gitu. Ya, ini untuk programnya. Jadi kita untuk nama array-nya kita namain array 2 ya, gini aja tulisnya. Udah itu kita definisikan si teks 1 itu baris nih, yang kita input di sini itu baris, yang kita input di keduanya ini berarti yang kolom gitu kan. Terus nanti untuk array-nya kita tambahin redim gitu kan, array 2 nama array kita, baru masukin baris sama kolom aja udah tulis ini. Kenapa? Karena udah kita definisikan juga kok nilainya, yaitu si teks 1 dan teks 2. Duh, ini ke zoom mulu ya, saya nggak tahu nih kenapa. Terus untuk loopingnya ya, karena dinamis tuh pasti pakai looping, karena dia kan berubah-berubah tergantung sama apa yang kita inputkan gitu. Jadi kalian siap-siap kalau udah lupa looping, ya dilihat-lihat lagi atau lihat ini juga cukup sih. For J sama dengan 0 tuh kolom minus 1 gitu, karena kan tadi angka kita bukan sampai angka 2 ini indeksnya kan. Walaupun kita inputnya angka 2, tapi nanti hasil akhirnya 1 gitu. Maksimalnya tuh indeksnya. Jadi nggak mungkin tahu-tahu angka 2 karena kita start dari 0 gitu. Malah jadi berantakan ya. Gitu. Ya. Paling gitu sih. Sisanya kan tinggal loopingnya aja. Tuh bisa dilihat program penjumlahannya di sini ya. Array 2 IJ. Jadi diganti pakai IJ, pakai 2 looping. Kenapa? Karena kita mau looping barisnya juga dan kolomnya juga gitu. Kalau misalnya kita pakai array satu dimensi kan satu looping tadi ya. Kalau dua dimensi ya resikonya harus bikin kayak gini. Seingat saya di Matif ada kok belajar tentang array juga tapi di Java gitu ya. Jadi kalau kalian berbanding lurus sama belajar Matif gitu kan, kalian pasti bisa sih ini. Gitu. Next, input box dan message box. Ini kita udah belajar di Delphi 7. Untuk yang VB-nya, input box itu sama ya untuk menginput data menggunakan dialog box. Jadi muncul masukan kalimat misalnya gini, nanti kita tinggal ketik oke gitu kan. Terus kalau message box itu untuk menampilkan pesan. Jadi ada pesan, message gitu kan, menggunakan dialog box. Jadi muncul misalnya biasanya ini buat warningan. Laptop Anda panas misalnya, kita tinggal pencet oke gitu ya. Gitu. Dan bentuk umumnya nih kayak gini. Ini udah fix, tinggal kita ketik kayak gini aja dia bisa jalan. Gitu. Karena kalau contohnya nih, kalau input box kan tinggal simpen di variabel bisa, nggak disimpan di variabel pun bisa, gitu kan. Pesan, judulnya apa, judul tuh yang atasnya nih, atasnya judul gitu kan, pesan defaultnya gimana. Terus kalau ini bentuk yang message boxnya ya tinggal tulis pesan aja kan, dia cuma ada tulisan pesan doang kan, gitu. Yuk, activity sekarang. Untuk activity nih, kalian bisa lihat activity kalian untuk pertemuan ke-7 ini. Kita bakalan bikin 2 form. Yang form pertama itu isinya array 1 dimensi, form kedua isinya array 2 dimensi. Kalau kalian lihat listingnya itu di sini ada 3 form. Nah, yang form 1 itu cuma form login doang. Saya nggak menyarankan ini, kalian nggak usah bikin ini, nggak apa-apa, langsung bikin form 2 sama form 3 aja. Tapi ini boleh kalian pelajari. Toh ini kayaknya kemarin udah ya login tuh. Cuman masukin ini doang kok. Jika sama nilainya maka kita bisa login gitu kan. Ya, kalau misalnya enggak nanti dapat tuh message box terjadi kesalahan katanya. Kita harus ketik ulang gitu ya. Terus kalau misalnya mau keluar, mau leave tinggal apakah Anda ingin keluar gitu kan. Sama ini ada timer doang. Jadi nanti pas kalian play dia baru muncul gitu. Ya. Jadi nanti dia baru muncul sendirian, baru nanti form 2, form 3
gitu. Tapi ini nggak usah lah, nanti kelamaan, kalian langsung fokus form 2, form 3 aja. Ya, terus untuk form 2, form 3 penjelasannya gini. Jadi, kan tadi kita bikin array 2 dimensi dan 1 dimensi juga. Untuk yang 1 dimensi ada 2 program, ada yang statis, ada yang dinamis. Untuk yang statis bisa kalian lihat kalau kita input masukkan urutan hari. Kita pilih urutan hari ketiga ya, berarti kan hari Rabu tadi kan. Terus pencet oke nih. Ya yang keluar Rabu itu siapa yang piket gitu loh. Oh, ternyata orangnya ini. Terus kalau misalnya 5 yang keluar Jumat gitu kan. Gitu. Nanti kalau hapus ya tinggal clear. Kalau yang dinamis, input NPM. Jadi kita langsung input aja NPM kita, nanti nilainya disimpan dalam array. Gitu. Kalau array 2 dimensi, kita bikin matriksnya. Jadi kita masukin dulu baris kolomnya berapa banyak gitu. Misalnya inputnya 2 sama 2. Oke, nanti keluar yang kayak tadi ya, yang penjumlahan itu. Penjumlahan indeks-indeksnya. Jadi 0, 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, sama 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi itu kita cuma jumlahin baris dan kolomnya. Sama satu programnya lagi, ini tinggal kalian tulis matriks transpose, dipencet start dah. Transpose itu apa? Transpose itu yang dibalik. Contohnya kita punya matriks kayak gini nih. Ini kan 0-nya isinya 0. Di sini berarti baris 1 kolom 1 0, baris 1 kolom 2 itu angka 1. Terus baris 2 kolom 1 itu angka 1. Baris 2 kolom 2 itu 2. Berarti kan matriksnya gini nih. Kalau kita transpose gimana, Kak? Ini tinggal dipindah aja baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadinya di sini 0 tetap, tapi yang bawah 1 ini kita ganti jadi yang ini 1. Walaupun kebetulan nilainya sama ya. 0 1. Terus nanti kolomnya 1 2 kan di sini nih. 1 2. Jadinya kita pindah satunya di sini, jadi tetap kelihatan sama sebenarnya. 2 di sini. Ya, ini transposnya sama nih. Karena angkanya mirip-mirip, cuman ya kayak gitu, itu transpose ya. Dia baru kelihatan banget bedanya kalau tiga dimensi biasanya. Jadi 3 kali 3 matriksnya gitu. I, J, K gitu. Udah gitu aja. Nanti yang bakal keluar kayak gini. Berapa banyak elemennya, mau berapa gitu kan. Terus nanti outputnya bakalan kelihatan nih. Berikut ini elemen dari matriksnya apa aja dan transposnya hasilnya gimana. Tuh kan bisa lihat ya, mereka udah ngetranspose yang awalnya 3-4-nya di baris 1 kolom 2 jadi ke baris 2 kolom 1 gitu. Ini yang login, kita nggak usah, maaf, kita, oh my god, kita nggak perlu login, ini juga nggak usah, ini nggak usah nih, no, ini enggak, jadi kita paling ini doang, nanti ini pasti keluar sama ini ya, gitu. Itu untuk SCT. Untuk penjelasan codingannya, yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama, array statis button OK-nya. Jadi nanti di sini kita tinggal input nama-nama aja. Namanya kalian nggak perlu ngikutin ini ya. Bahkan nggak perlu 3 orang kayak gini. Kalian misalnya cuma 1 orang doang yang piket gitu kan. Cuman siapa ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi tinggal ketik aja, ini kan dalam bentuk teks gitu. Dalam string. Jadi kalian tinggal ketik aja apapun yang kalian mau. Yang penting awalnya huruf kata harinya, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Namanya bebas. Jangan lupa kita harus definisikan dulu array-nya ya. Hari, nama array-nya, jumlah harinya berapa? 6 karena ceritanya minggunya libur gitu kan. Jangan lupa di clear dulu, baru masukin si A-nya ini, apa yang kita inputkan, yaitu angka 5 atau berapa gitu. Nanti dia akan menambahkan item terus, yaitu isinya apa? Yaitu hari dan A-nya, array-nya. Yaitu misalnya kita milih angka 3 yang keluar yang ini berarti hari 3 gitu. Ya, terus next lagi. Kalau array statis yang button clear ini cuma kosongin doang ya, kita udah belajar. Kalau array dinamis button input, nanti dia keluar ada tombol buat kita nginput yang npm itu loh, yang tadi npm. Cara codingnya gimana? Jadi untuk nama array-nya itu A. Nama array-nya A. Kita ketik kayak gitu. Terus tulis n input box. Jadi nanti ada muncul tadi yang ini nih. Nih, berapa banyak elemen yang Anda input. Ya, jadi kita pakai input box. Terus kalian ketik aja. Jangan lupa di redeem karena ini dinamis. Ya, A dan sebanyak n nanti isinya. Elemen yang kita inputnya itu berapa. Terus for i itu i sama dengan 0 sampai n-1. Ini harus n-1 terus nih. Harus variabel min 1 karena kan nanti
Array kan mulai hitungnya dari 0 kan gitu. Makanya harus di minus 1. Terus nanti hasilnya AI, array I sama dengan value-nya, yaitu masukkan elemen, nanti elemennya berapa gitu. Ini kalian ikutin aja kayak gini. Kalau nggak jalan, kabarin aja. Jangan khawatir, ingat kalau misalnya codingannya nggak jalan, kalian SS aja seadanya. Yang penting kumpulin dulu aja. Terus kalian bisa lihat juga di sini untuk yang array 2 dimensi. Array 2 dimensi kan yang kita bikin matriks ya. Kita bakalan inisialisasi variabel dulu. B, K, I, dan J. I dan J-nya kan buat looping ya. B dan K-nya apa? Baris dan kolom gitu. Kalian boleh panjangin gitu ya, baris, kolom, bebas. Nah, nama array-nya ARR, array gitu kan. S, integer, tipe datanya. Terus kita redeem, array-nya isi value-nya baris dan kolom. Ini kalau kalian lihat, ini mirip-mirip sama yang sebelumnya udah saya jelaskan di bentuk umum. Cuman di sini kita bakal langsung implementasiin aja gitu. Terus untuk looping, for I sama dengan 0 tuh baris minus 1. Ingat karena kita start dari 0. Jadi semuanya tuh kalian bisa lihat harus di minusin 1 gitu kan. Ini juga kolomnya tuh, kolom minus 1. Kita bikin 2 looping. Kenapa? Karena kan ini array 2 dimensi, ada baris dan kolom gitu ya. Nanti isinya apa Kak? Isi array-nya gitu. Tinggal penjumlahan aja sih I plus J gitu. Ini buat outputnya, biar ada bentuknya gitu kan, indeks segini, segini gitu. Jadi lebih jelas. Terus ini cuman buat clear, kita udah belajar. Start, ini cuman formnya hide dan show. Ini buat apa Kak? Ini kalau kalian ngerjain login. Jadi kalau kalian mau ngerjain login, kalian harus coding ini. Tapi kalau kalian nggak bikin login, ini nggak usah. Jangan ditambahin ya. Exit juga nih. Jadi kalau mau exit, terserah kalian sih mau bikin apa nggak gitu. Jadi kalian sesuaikan aja. Yang penting buat isi codingan form 2 itu ya ini nih segini. Sampai yang array 2 dimensi gitu kan. Terus untuk codingan yang form ketiga ini exit doang. Kalau kalian mau bikin ya silahkan, kalau enggak juga ya udah. Terus untuk yang array 2 dimensi, ini untuk transpose. Codingan yang matriks transpose. Jadi kita pertama inisialisasi variabel dulu. Inisialisasi array-nya. Array-nya tuh ada 2, X dan Y. Gitu. Terus ini inisialisasi variabel kayak sama kayak sebelumnya ya. Masih baris, kolom, I dan J. I dan J-nya buat looping, baris kolomnya ya value dari array-nya. Terus untuk baris, value input box, ya kita tinggal masukin inputnya aja. Gitu. Jadi kita kalau mau masukin input nggak lewat kayak kemarin ya, kayak form kemarin kan kita namain PM gitu kan pakai text box gitu kan. Sekarang kita pakai input box saja langsung. Lebih enak juga kalau lebih headset gitu. Tapi jangan lupa di redeem gitu. Nanti array pertama isinya XBK, array kedua yaitu CY, nanti isinya juga baris dan kolom. Gitu. Nanti buat apa Kak? Ini berpengaruh dalam loopingnya. Gitu. Ya, paling gitu aja. Makasih buat hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa lewat Gmail atau bisa langsung page saya ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.